Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Dian Chandra Fatihah. Saya adalah dosen tetap di Politeknik Diksi Ganesha Bandung pada program studi administrasi keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik atau roadmap penelitian dan juga deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang saya anggap paling fenomenal yang pernah saya hasilkan selama saya menjadi dosen di Politeknik Diksi Ganesha Bandung. Berikut makna dan juga kegunaannya, nilai inovasi, dan juga konsistensi pengembangan keilmuan yang telah saya lakukan. Penelitian ini berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Pengguna Jasa Transportasi GrabCar di Kota Bandung. Penelitian ini saya lakukan bersama dengan rekan sejawat saya, yaitu Dwi Anjani. Kenapa saya mengambil judul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen? Karena ada peran sumber daya manusia di dalam memberikan pelayanan. Karena sumber daya manusia itu adalah salah satu aset utama perusahaan. Oleh karena itu, sistem pengelolaan sumber daya manusia yang tepat merupakan kunci keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, kepuasan pelanggan juga merupakan nilai yang sangat penting sekali karena peranannya dalam menciptakan laba dan juga kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam perusahaan jasa, kepuasan pelanggan jasa tidak selalu tergantung pada harga, tetapi kepuasan pelanggan didasarkan pada penggabungan dari atribut kualitas jasa dan juga harga. Ada beberapa faktor yang terkandung dalam kualitas layanan internal, seperti tipe manajemen, komunikasi antar departemen yang ada, reward, training, job description, yang sangat berpengaruh terhadap kepuasan karyawan dalam bekerja, di mana pada akhirnya akan berdampak langsung pada kinerja perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sekarang ada di era yang serba canggih, di mana pada era yang semakin canggih dan terus berkembang ini, tidak hanya saja perusahaan yang membutuhkan internet, melainkan masyarakat juga menjadikan internet sebagai sarana sumber informasi, ilmu pengetahuan yang tentunya sangat menghemat waktu dan juga biaya. Karena banyaknya penggunaan internet di Indonesia, maka banyak perusahaan bisnis mulai membuat aplikasi berbasis online. Salah satu bisnis jasa transportasi seperti Grab, Gojek, dan Uber pun menggunakan aplikasi berbasis online tersebut. Ketiga perusahaan tersebut bersaing secara ketat dengan menawarkan pelayanan jasa terbaik yang bertujuan untuk menciptakan rasa puas pada konsumen. Jasa transportasi berbasis aplikasi online tentu harus memiliki pelayanan yang baik dalam hal keselamatan, tarif yang sudah ditentukan, etika kesopanan driver, dan juga kepuasan konsumen yang merupakan acuan utama. Salah satu layanan aplikasi PT Grab Indonesia saat ini yang sedang berkembang ialah GrabCar, yaitu sebuah penyedia jasa transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi yang pengemudinya itu berupa mobil untuk dipakai sebagai alat transportasi seperti halnya taksi. Sepanjang tahun 2018, PT Grab Indonesia memiliki mobile platform dengan inklusi terluas di Indonesia. Saat ini, lebih dari 125 juta ponsel telah mengunduh aplikasi Grab. Perusahaan Grab bersaing ketat dengan perusahaan lainnya dalam menawarkan pelayanan jasa terbaik yang bertujuan untuk menciptakan rasa puas kepada konsumennya. Pada awal tahun 2020, infeksi virus COVID-19 masuk ke dalam negara Indonesia dan menyebabkan banyak konsumen mengeluh karena driver GrabCar
belum menerapkan prokes atau protokol kesehatan dengan baik dan mengakibatkan terjadinya penurunan pada pengguna GrabCar. Setelah ditelusuri lebih lanjut, hal ini berpengaruh terhadap pemberian tanda bintang atau penilaian bintang terhadap driver Grab. Memasuki tahun kedua adanya virus COVID-19, para driver Grab mencoba meningkatkan kualitas pelayanannya dengan menyediakan beberapa perlengkapan medis untuk mencegah terpaparnya virus, seperti hand sanitizer, menggunakan masker, berjaga jarak, dan juga membatasi jumlah penumpangnya. Hal ini demi kenyamanan penumpang dan juga untuk membuat konsumen GrabCar agar dapat memberikan bintang atau penilaian tertinggi terhadap driver. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu pengaruh pelayanan jasa transportasi GrabCar di Kota Bandung terhadap kepuasan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan dengan pengumpulan data serta informasi dari lapangan, penyebaran kuesioner, dan juga studi pustaka. Populasi dari penelitian ini adalah konsumen GrabCar di Kota Bandung. Sementara sampel yang diambil adalah 72 responden. Data primer diperoleh menggunakan kuesioner skala Likert. Data ini kemudian diolah dengan menggunakan SPSS versi 25 for Windows. Pada hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara pelayanan yang diberikan dengan kepuasan konsumen. Hal ini ditunjukkan oleh adanya nilai korelasi antara kepuasan pelanggan dan pelayanan yang diberikan mencapai nilai 0,818 yang berada pada interval tingkat hubungan sangat kuat. Sementara itu, hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 67%, yang artinya bahwa pengaruh pelayanan itu memberikan kontribusi sebesar 67% terhadap kepuasan konsumen. Sementara sisanya yaitu 33% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji T juga menunjukkan bahwa ada pengaruh antara kepuasan konsumen dan juga kualitas layanan. Selanjutnya, makna dan kegunaan dari penelitian yang saya lakukan. Bagi saya sendiri adalah sebagai wujud dari pelaksanaan salah satu tridharma perguruan tinggi dalam bidang penelitian. Karena dengan melakukan penelitian ini, saya dapat meningkatkan kompetensi saya dan juga memperdalam ilmu metodologi penelitian serta mengasah pemahaman saya dalam aplikasi teori di lapangan. Dalam hal ini adalah pada objek penelitian saya. Sementara itu, bermanfaat juga bagi rekan dosen, terutama bisa menjadi bahan referensi jika kebetulan ada rekan dosen lain yang akan melakukan penelitian dengan judul yang sama atau menyerupai. Selanjutnya, dapat juga menjadi bahan diskusi dalam khasanah keilmuan bersama rekan dosen yang lain. Yang tentunya dari diskusi tersebut akan sangat bermanfaat bagi saya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman saya, khususnya dari karya ilmiah milik dosen lain. Bagi mahasiswa, tentunya akan sangat membantu sekali jika akan melakukan penelitian yang variabelnya berkaitan dengan publikasi karya ilmiah yang saya buat ini, sehingga dapat membuat mereka menjadi lebih mengerti dan lebih mendalami pemahaman dari variabel-variabel yang akan mereka teliti. Manfaat bagi objek penelitian adalah sebagai masukan untuk pengembangan kemajuan usaha atau peningkatan kinerja agar menjadi lebih baik lagi bagi perusahaan tersebut.
karena saran dan masukan atau kritik yang diberikan tentunya yang bersifat positif dan membangun. Karya ilmiah yang sudah saya lakukan tentunya selain terdapat nilai makna dan kegunaan, juga terdapat nilai inovasi yang sudah saya kontribusikan. Contoh nilai inovatif dalam kontribusi karya ilmiah ini adalah terhadap perusahaan atau instansi yang menjadi objek penelitian ini, yaitu dalam karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada pengguna jasa transportasi GrabCar di Kota Bandung yang dimuat dalam jurnal ilmiah MEA atau Manajemen Ekonomi dan Akuntansi STIM Bandung volume 5 nomor 2 tahun 2021 edisi bulan Mei dan Agustus tahun 2021 ISSN 26215306, yaitu perusahaan juga dapat mengambil satu atau beberapa indikator dari variabel yang nilainya masih kurang untuk dapat ditingkatkan lagi ke depannya, khususnya yang terkait dengan pelayanan prima kepada konsumen. Pihak PT Grab Indonesia yang menjadi objek penelitian ini dapat mengupgrade sistem teknologi yang mereka miliki agar dapat melakukan promosi secara lebih intensif dan lebih canggih lagi dengan selalu mengedepankan kebutuhan dan kepuasan konsumen. Selain itu, ada tantangan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan khususnya di bidang teknologi komputer yang menjadi media penting saat ini dalam melakukan promosi, pemberitahuan diskon atau memperkenalkan fitur-fitur baru. Sementara itu, dalam unsur konsistensi, upaya dan langkah yang selama ini saya ambil untuk tetap menjaga konsistensi keilmuan saya dalam menjalankan profesi saya adalah dengan tetap mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan bidang pendidikan saya, seperti manajemen SDM, manajemen pelayanan prima, dan manajemen perkantoran. Dan juga saya selalu mengambil bahan penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Begitu pula partisipasi saya dalam pertemuan ilmiah atau seminar yang seringkali saya ikuti, saya selalu ambil yang berkaitan dengan keilmuan saya. Dengan demikian, tentu akan sangat mendukung pengembangan kompetensi saya yang akhirnya akan mendukung kualitas pembelajaran saya. Demikian pemaparan saya di bidang penelitian. Mohon maaf apabila ada salah atau kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.